Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratu Aini dengan nomor induk 1731870 semester 6A, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Alfun Husnia MSI. Di sini saya akan menanggapi artikel tentang kasus bullying di SMPN 16 Malang, Jawa Timur dengan korban berinisial NS. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Latar belakang kasus bullying pada kasus tersebut karena minimnya sistem pengaduan di sekolah. Kemudian sekolah kurang menerapkan pasal 7 Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lalu kurangnya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua murid serta kurangnya komunikasi antara guru dan peserta didik. Penyebab terjadinya kasus bullying pada kasus tersebut adalah senioritas. Senioritas merupakan perilaku bullying yang dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelas. Para senior merasa bahwa mereka memegang kekuasaan di sekolah dan adik kelas harus menghormati mereka. Mereka melakukan bullying tersebut kepada adik kelas yang dianggap lemah dan tidak bisa melawan perilaku mereka. Karena mereka tahu bahwa korban tidak akan berani melaporkan perilaku tersebut kepada guru. Selain itu, bisa juga karena kepuasan tertentu atau sekedar iseng. Namun, seiseng apapun alasannya, bullying tidak dapat dibenarkan. Kemudian, langkah-langkah bimbingan konseling pada kasus bullying tersebut adalah dengan cara memanggil pelaku bullying dan korban bullying untuk dilakukan konseling individu secara terpisah atau bergantian. Bila kurang memuaskan, maka dilakukan mediasi dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang saling bersangkutan. Jika diperlukan, maka dibuatlah surat pernyataan bagi pelaku bullying karena tindakan itu dapat mengganggu dan membahayakan temannya. Saat korban bullying masih merasa takut, maka dilaksanakan home visit ke rumah siswa korban bullying untuk memberi dorongan dan bantuan agar dia tidak takut lagi. Apabila upaya penanganan korban bullying tidak berhasil, maka akan mengajak psikolog atau psikiater dan pihak-pihak terkait seperti kepolisian. Teknik dan pendekatan yang tepat untuk diterapkan pada kasus tersebut adalah dengan teknik pendekatan individual dengan cara memberikan motivasi kepada korban, lalu memberikan sanksi kepada pelaku bullying dan memberikan pembinaan mental kepada korban bullying dan pelaku bullying dengan pendekatan kelompok atau individual. Karena pembulian ini dilakukan secara berkelompok, maka dilakukan pendekatan secara kelompok. Namun untuk korban bullying dilakukan pendekatan secara individual dengan teknik non-directive counseling, yaitu yang paling berperan adalah klien. Klien bebas berbicara dan konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkannya. Bisa juga dengan pendekatan preventif atau pencegahan tindak bullying di kemudian hari. Pendekatan preventif adalah upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah-masalah umum individu dan mengupayakan jangan sampai terjadi masalah tersebut pada kemudian hari. Guru BK berupaya untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut pada individu.
Kemudian solusi yang tepat adalah dengan meningkatkan sistem pengaduan yang memadai sehingga siswa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya baik secara tatap muka maupun dengan online. Kemudian menerapkan pasal 7 Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang Undang-Undang Pencegahan terhadap Tindak Kekerasan. Kemudian membangun komunikasi antara wali kelas, wali murid, dan guru BK. Kemudian melakukan pencegahan terhadap terjadinya bullying dengan cara yang pertama yaitu membentuk nilai persahabatan antar siswa. Yang kedua, memberdayakan siswa untuk memiliki jiwa sosial, aktif, dan berprestasi. Kemudian yang paling penting lagi yaitu membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Hal ini menjadi dasar keharmonisan hubungan di lingkungan satuan pendidikan. Karena dengan komunikasi yang efektif berguna untuk membantu siswa agar mau berbagi masalah dengan guru mengenai permasalahan yang mereka alami. Karena siswa usia sekolah berada pada masa pembentukan karakter dan kepribadian sosial, sehingga semua pihak yang memiliki hubungan langsung dengan keberadaan siswa di sekolah bertanggung jawab untuk mendampingi, membina, dan mendidiknya.